Cerita dimulai ketika wabah virus zombie menyebar dengan sangatlah cepat dari satu kota ke kota lain, bahkan dengan cepatnya menyebar hingga ke negara lain. Kejadian itu menyebabkan kehancuran yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Entah dari mana wabah virus zombie mematikan ini berasal, tapi tampaknya hingga saat ini para ilmuwan belum bisa menemukan vaksin yang mampu menyembuhkan wabah virus zombie yang sangat ganas ini. Di tengah kehancuran yang terjadi akibat wabah virus zombie, terlihat dua orang sahabat sebut saja bernama Komatsu dan juga Dosan. Mereka ini dulunya merupakan mantan pemain bisbol yang terus mencoba untuk bertahan hidup dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Walaupun berada di tengah keadaan yang sulit, mereka tak ingin kehilangan masa mudanya begitu saja karena wabah virus ini. Sehingga mereka berdua terus berusaha menikmati masa mudanya dan bersenang-senang di suatu tempat sambil menghindari kejaran para zombie-zombie brute. Suatu ketika mereka berada di tengah hutan, Dosan tiba-tiba berhasil memenangkan sebuah lotre yang berhadiah ratusan juta. Tetapi Komatsu justru menertawakannya sambil mengatakan bahwa orang-orang yang mengurus hadiah lotre itu pasti sudah berubah menjadi zombie. Dan untuk mengatasi kegabutan ini, mereka pun mencoba bermain lempar bola sambil mengingat-ingat kembali masa-masa ketika dulu mereka masih menjadi atlet yang juga pernah mengikuti kejuaraan baseball. Singkat cerita, setelah mereka kembali melakukan perjalanannya, mereka tak sengaja menemukan sebuah rumah yang terletak di pinggir danau. Dan mereka pun langsung mengecek kondisi rumah terlebih dahulu karena mereka akan menginap di tempat itu. Setelah merasa aman, Komatsu segera menyiapkan alat pancingnya dan segera mulai memancing beberapa ikan di danau itu untuk makan malam mereka. Keesokan harinya, saat Dosan baru bangun, ia melihat sudah ada zombie yang tergeletak di depan rumahnya. Ia pun langsung bertanya kepada Komatsu, bagaimana bisa tiba-tiba ada zombie di dalam hutan ini? Komatsu mengatakan kalau mungkin zombie ini tak sengaja tersesat karena mencium bau tubuh Dosan yang belum mandi seharian. Tak lama kemudian, di saat mereka menemukan sebuah mobil, mereka sempat dikejutkan oleh zombie yang ada di dalam sana. Tapi pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan zombie itu dan melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan mobil tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, Dosan mengatakan kalau dirinya ingin pergi ke rumah salah satu temannya yang terletak tak jauh dari sana. Hingga akhirnya mereka pun mampir ke rumah tersebut. Namun tampaknya di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Menyadari hal itu, Dosan pun hanya bisa pasrah sambil menatap foto teman wanitanya itu. Sedangkan Komatsu mencoba mencari beberapa peralatan yang bisa mereka gunakan untuk pergi melanjutkan perjalanan nantinya. Setelah selesai semuanya dipersiapkan, mereka berdua sempat bersih-bersih terlebih dahulu. Tanpa disadari, tiba-tiba Komatsu mendapatkan ide, yaitu mengubah bagian belakang mobilnya untuk tempat tidur saja. Lalu mereka pun segera memasukkan seluruh bantal guling yang ada di dalam kamar. Singkat cerita, saat menemukan sebuah rumah di dekat hutan, Dosan mengatakan bahwa ia ingin tinggal di sana saja selama beberapa hari. Karena Dosan merasa lelah melakukan perjalanan terus-terus yang tanpa tujuan yang jelas. Tapi Komatsu justru menolak untuk tinggal di tempat itu karena sebelumnya mereka berdua sempat terjebak di dalam rumah Dosan selama 3 bulan akibat dikepung oleh para ratusan zombie. Di sana mereka bahkan harus tinggal bersama keluarga Dosan yang sudah berubah menjadi zombie. Tak itu juga mereka harus memakan makanan anjing karena mereka tak memiliki persediaan sama sekali. Setelah mereka selesai makan siang, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari wilayah perbukitan menuju ke wilayah pantai, hingga akhirnya mereka berhenti di sekitar wilayah hutan. Di sana Dosan menyuruh Komatsu untuk mencoba sebuah HT yang pernah ia temukan di tempat sebelumnya. Nampaknya HT itu tak berfungsi dengan baik seperti HT pada umumnya. Tapi tak lama dari itu, tanpa disadari, tiba-tiba mereka terhubung dengan seorang wanita yang bernama Hani yang sedang berkomunikasi dengan orang lain yang bernama Frank.
Terlihat Komatsu dan Dosan tak sengaja masuk ke dalam channel mereka sehingga Dosan pun mencoba berkomunikasi dengan mereka. Tapi entah mengapa pria yang bernama Frank itu justru menyuruh mereka berdua untuk menjauh dan tak menghubunginya lagi. Menyadari kalau di luar sana masih ada orang yang berhasil bertahan hidup, Dosan pun mengajak Komatsu untuk mencari keberadaan orang-orang di dalam hati itu. Tapi tampaknya Komatsu tak ingin melakukan karena pria yang bernama Frank sudah memperingatkan mereka berdua untuk pergi menjauh, yang mana hal itu menandakan bahwa orang-orang tersebut tak akan menerima keberadaan mereka berdua. Tapi Dosan tetap aja bersikeras dan mencoba menghubungi mereka lagi, sedangkan Komatsu yang bisa menertawakannya karena tampaknya Dosan yang sudah lama menjomblo itu ingin bertemu dengan wanita yang bernama Hani. Komatsu lalu mencoba memperingatkan Dosan untuk tidak menghubungi orang-orang itu karena ada kemungkinan orang itu bukanlah orang baik-baik dan bisa jadi mereka akan membunuh Dosan jika Dosan tetap memaksa diri untuk berkomunikasi dengan mereka. Singkat cerita, setelah kejadian itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya dan mereka sempat berhenti di salah satu perumahan untuk mencari beberapa persediaan makanan apa saja yang ada di sana. Dosan tampaknya sangat ketakutan ketika ada beberapa zombie yang mencoba menyerangnya dan hal itu bukanlah masalah bagi Komatsu. Kemudian saat Komatsu asik mandi di tengah hutan, Dosan yang dari tadi tertidur sendirian di dalam mobil tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran salah satu zombie yang mencoba menghampirinya. Tapi karena zombie itu terlihat cantik dan juga di mata Dosan, Dosan sempat mencopot celananya sambil menggoyangkan sambil melihati zombie tersebut. Kok ya sempet. Yang mana hal itu membuat Komatsu tak bisa menahan tawannya saat ia tahu bahwa Dosan tertarik pada zombie brute. Seperti biasa setelah mereka berdua melakukan perjalanan panjang, mereka akhirnya kembali menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Lalu Dosan pun meminta Komatsu untuk tinggal di sana terlebih dahulu. Melihat Dosan yang tampaknya sudah muak dengan perjalanan ini, Komatsu kali ini mengiyakan permintaan Dosan. Tapi mereka hanya akan tinggal di rumah itu selama sehari saja. Saat Dosan mau mendengarkan musik sambil santai dulu, ia menyadari bahwa headsetnya hilang. Dan ternyata Komatsu yang sudah mengambil headset tersebut sambil mengatakan kalau ia ingin meminjamnya hingga besok pagi. Selama mereka tinggal di rumah itu, Komatsu ingin Dosan bisa menjaga dirinya sendiri karena setiap kali mereka berpergian, Dosan selalu menggunakan headset yang mana hal itu membuat dirinya menjadi lengah dan mudah diserang oleh zombie brute. Merasa kabut dan kesepian, Dosan pun mencoba menggunakan HP-nya untuk menghubungi Hani lagi dan tanpa disadari ternyata Hani menjawab panggilan dari Dosan. Di sana, Dosan berusaha meyakinkan Hani agar ia mau menerima membawa Dosan ke tempat persembunyiannya. Tapi sayangnya Hani tak bisa menuruti permintaan Dosan. Pada akhirnya Hani mematikan saluran itu sambil menyuruh Dosan untuk pergi menjauh saja. Malam harinya, Komatsu sempat menghibur dirinya dengan menari dan bernyanyi karena selama ini ia harus selalu siap, bahkan ia juga harus selalu menjaga Dosan dari serangan zombie. Tanpa disadari tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari luar rumah itu. Keesokan harinya, Komatsu memberikan Dosan tongkat baseball, lalu ia langsung memasukkan salah satu zombie yang sebelumnya berhasil ia tangkap semalam ke dalam kamarnya Dosan. Hal itu membuat Dosan sangat ketakutan dan berteriak kencang. Tak lama dari itu, ternyata Dosan berhasil mengalahkan zombie brute. Dosan yang kesal akhirnya menghajar Komatsu habis-habisan dengan sekuat tenaganya. Sedangkan Komatsu justru terlihat sangat senang karena Dosan pada akhirnya bisa mengalahkan zombie untuk yang pertama kalinya. Komatsu lalu minta maaf dan mengatakan bahwa semua ini demi kebaikan Dosan sendiri agar ia bisa menjaga dirinya sendiri, tapi Dosan malah menangis seperti anak kecil.
Karena sebelumnya Hani menyuruhnya untuk tak menghubungi mereka lagi, dan untuk menghibur Dosan yang hatinya sedang hancur, Komatsu mengatakan ada kemungkinan bahwa di luar sana masih ada wanita lain yang mereka bisa temui, dan hal itu membuat Dosan menjadi lebih terbuka pada Komatsu karena Komatsu satu-satunya sahabat yang ia miliki saat ini. Dan untuk merayakan keberhasilan Dosan dalam mengalahkan zombie, Komatsu dan Dosan memutuskan pergi ke salah satu kebun apel yang letaknya tak jauh dari sana untuk bersenang-senang dan bermain lempar bola sepuasnya. Singkat cerita, ketika mereka sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat ada sebuah mobil yang terparkir di tengah jalan. Mereka pun mencoba untuk mengambil bensin dari mobil itu, tapi tanpa disadari mereka telah dijebak oleh seorang pria yang langsung menyandra Dosan sambil mengatakan pada Komatsu untuk segera memberi kunci mobil miliknya. Di sana Komatsu dan pria sebut saja bernama Tom sempat bernegosiasi bahwa Tom juga mengatakan kalau dirinya sebelumnya telah ditipu sama sekelompok orang yang menjanjikan sebuah kendaraan berserta tempat tinggal. Tom mengatakan kalau ia terpaksa melakukan semua ini karena jika orang-orang itu berhasil menemukannya maka ia akan dibunuh oleh kelompok tersebut. Mendengar perkataan Tom, Komatsu yang tak ingin Dosan kesakitan pun akhirnya mengatakan kalau kunci mobil mereka ada di dalam mobil. Dan jika Tom mau melepaskan Dosan, Komatsu berjanji akan melemparkan senjatanya serta membiarkan Tom pergi dari sana. Ternyata Komatsu sengaja berbohong karena dari tadi kunci mobil itu ada di dalam kantongnya. Dan saat Tom mau berusaha kabur, Komatsu terpaksa menembaknya hingga Tom meninggoy. Tapi setelah itu, Dosan sempat memarahi Komatsu mengapa ia tega membunuh seorang yang bukanlah zombie. Dan perkataan Dosan itu membuat Komatsu sangat kesal karena Dosan selalu bersikap seperti anak kecil. Tak lama kemudian, tiba-tiba sebuah mobil datang dan seorang wanita yang mengendarai mobil itu, ia mengatakan kalau mereka tak ingin membuat keributan di sini karena mereka hanya ingin mengambil mobil yang sebelumnya sudah dicuri oleh Tom. Si wanita itu lalu berjalan dengan santai sambil bertanya ke Komatsu apakah Tom mengatakan sesuatu. Tetapi Komatsu justru menjawab kalau Tom hanya ingin kembali ke keluarganya saja. Walaupun sebelumnya Tom sempat mengatakan tentang sekelompok orang yang telah memanfaatkan dirinya. Terlihat di sini Komatsu berusaha bersikap tenang agar mereka tak terlibat masalah dengan orang-orang itu. Tapi tanpa disadari, Dosan malah bertanya ke wanita itu apakah ia adalah Hani. Yang mana hal itu membuat Hani langsung menembak kakinya Komatsu dan menyuruh Dosan untuk menyerahkan kunci mobil mereka. Hani mengatakan bahwa ini merupakan peringatan keras agar Komatsu dan Dosan segera menjauh darinya. Setelah membuang kunci mobil mereka, Hani pun akhirnya pergi dari sana. Walaupun Dosan sudah berusaha payah mencari kunci mobilnya, mereka tampaknya gagal menemukan kunci mobil itu sehingga Komatsu menyuruh Dosan untuk masuk ke dalam mobil saja sebelum malam tiba. Malam harinya, saat mereka berdua sedang tertidur, tiba-tiba mereka dikepung oleh puluhan zombie yang berjalan ke arah mereka. Tapi karena kaki Komatsu yang sedang terluka parah, mereka tak bisa kabur dan akhirnya mereka berdua terjebak di dalam mobil itu. Komatsu yang merasa kesal mencoba menembaki beberapa zombie, tapi tampaknya hal itu sama sekali tak berpengaruh karena zombie yang ada di luar semakin lama semakin banyak. Walaupun mereka berdua tak bisa keluar dari mobil, ternyata mereka sudah menyiapkan banyak sekali persediaan minuman dan juga makanannya. Sehingga mereka hanya perlu menunggu sambil berharap zombie pergi dengan sendirinya. Tak itu juga, mereka juga mencoba memasang beberapa kain di setiap jendela mobil karena Dosan sudah waleh melihat wajah-wajah para zombie tersebut. Awalnya, semua rencana bertahan hidup mereka berjalan dengan lancar, seperti yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Tapi setelah beberapa hari mereka terjebak di dalam mobil, akhirnya mereka pun mulai kehabisan air minum. Sehingga Komatsu terpaksa harus membuka persediaan botol anggur merah miliknya agar mereka berdua tidak mengalami dehidrasi. Pastinya anggur merah itu membuat mereka berdua semakin santuy dan mulai melupakan keberadaan para zombie di luar mobil yang sedang mengepung mereka.
Sehingga yang mereka lakukan hanyalah bersenang-senang, senang-senang, dan senang-senang sambil ngomong ngalor ngidul yang tak jelas karena sudah mabuk anggur merah. Beberapa hari kemudian setelah minuman itu habis, mereka pun menyadari bahwa persediaan makanan yang tersisa juga tinggallah sedikit. Hal itu membuat Dusan mengatakan kalau ia akan menerobos para zombie itu dan mengambil kunci mobilnya. Komatsu yang kakinya sedang terluka parah pun hanya bisa menunggu di mobil aja sambil bantu doa supaya Dusan bisa kembali dengan selamat. Singkat cerita, setelah menunggu cukup lama, Dusan akhirnya kembali ke dalam mobil. Tapi tanpa disadari, ternyata salah satu tangannya sudah tergigit oleh zombie. Dan Komatsu yang mengetahui hal itu, Komatsu tak punya pilihan lain selain mengakhiri penderitaan Dusan ini dengan cara membunuhnya. Awalnya Komatsu sempat trauma dengan kejadian itu, bahkan ia juga sudah pasrah dengan kehidupan yang ia miliki saat ini. Tapi pada akhirnya Komatsu memutuskan untuk bertahan hidup agar ia bisa membalas perbuatan kelompok Hani yang sudah membuat mereka terjebak di dalam mobil. Dengan sekuat hati dan tenaga, Komatsu berusaha bertahan hidup hanya dengan peralatan seadanya. Bahkan ia juga harus terpaksa minum air kencingnya sendiri karena ia sudah tidak memiliki persediaan air minum lagi. Setelah selesai mempersiapkan semua barang-barang yang ia butuhkan, Komatsu menunggu hingga para zombie itu pergi dari sana, dan setelah memastikan bahwa keadaannya sedikit aman, ia pun segera pergi dari mobil itu meski dikejar oleh beberapa zombie brute. Karena efek anggur merah yang masih berjalan di kepalanya, Komatsu kini sudah cuek dengan zombie yang ada karena sekarang ia sudah memiliki tujuan yang baru, yaitu menghancurkan kelompok Hani dan Frank yang telah membuat mereka seperti ini sampai membuat Dusan meninggal dunia. Meski selama ini Dusan menjadi beban dan selalu bersikap seperti anak kecil, Komatsu tampaknya sudah menganggap Dusan seperti adiknya sendiri, sehingga kini ia harus menuntaskan balas dendamnya kepada kelompok Hani dan juga Frank, dan akhirnya filmnya rampung.